Kali ini kita akan membahas risk analysis dan project evaluation, bagian dari financial management. Topik yang kita bahas adalah risk analysis itu sendiri, kemudian break-even analysis, operating leverage, dan terakhir adalah real options. Apa itu risk analysis? Kita ketahui sebelumnya kita telah belajar untuk menghitung apakah proyek itu menguntungkan atau tidak. Kita menghitung cash flow-nya. Nah, tapi yang harus kita sadari bahwa perhitungan itu adalah perhitungan di masa akan datang yang belum terjadi, sehingga barangkali tidak akan sama apa yang kita perkirakan dengan apa yang terjadi nanti. Biasanya sangat risky ya. Sehingga kadang orang atau analis itu akan memperkirakan terlalu optimis atau terlalu pesimis, sehingga angkanya tidak akan sama persis dengan apa yang terjadi nanti. Jadi biasanya tidak akan pernah terjadi expected cash flow itu sama dengan apa yang kita alami nantinya, sehingga kita harus melihat ini berbagai kemungkinan akan terjadinya cash flow di masa yang akan datang. Nah, gimana cara menganalisisnya? Itu kita punya beberapa tools ya. Ada sensitivity analysis, ada skenario analysis, dan kemudian ada simulation analysis. Beberapa pengertian yang harus kita ketahui adalah expected value dan value driver. Apa itu expected value? Jadi expected value itu probabilitas ya, probabilitas dari semua kemungkinan cash flow yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini probabilitas ini totalnya satu, ada berbagai kemungkinan dengan berbagai probabilitas. Nah, ini kita buat rata-rata tertimbang terhadap semua kemungkinan terjadinya cash flow tadi. Nah, ini adalah disebut dengan expected value dari future cash flow. Dan ini sudah rata-rata tertimbang. Timbangannya apa? Timbangannya ya dengan resiko tadi. Nah, sedangkan apa itu value driver? Driver itu menentukan, sehingga apa yang menentukan cash flow dari proyek yang akan kita jalankan tadi. Nah, biasanya terdiri dari bisa jadi revenue-nya, bisa jadi cost-nya, ya kan ya, market size-nya, market share-nya, unit price-nya, atau variable cost-nya, atau fixed cost-nya, atau ya macam-macam ya. Yang ini yang menentukan cash flow kita di masa yang akan datang. Apa aja itu value driver-nya? Ini tergantung dari proyeknya. Nah, dengan adanya value driver ini, kita bisa berkonsentrasi nih manajer, ya kan ya. Jadi berbagai, tidak semua angka, tidak semua value itu kita akan pertimbangkan, tapi yang kita akan pertimbangkan adalah hanya value driver aja, variabel-variabel kunci yang sangat menentukan, sehingga ini akan menjadi perhatian dari manajer. Dan kita bisa monitor value ini atau driver ini, sehingga kalau terjadi sesuatu atau misalkan tidak sesuai dengan rencana, itu koreksinya bisa dilakukan segera, ya kan ya, sebelum terjadinya misalkan tidak sesuai dengan target tadi terjadi sampai berlarut-larut. Jadi kita perlu untuk melihat value driver ini ya. Nah, contoh untuk memperagakan expected value adalah seperti ini. Ini kita sedang ada di dalam bisnis rumah ya. Ada 3 kemungkinan terjadinya kondisi perekonomian. Bisa terjadi resesi yang dalam, ada resesi yang lunak, atau kemungkinan terjadi perbaikan ekonomi. Nah, ini masing-masing punya probabilitas nih. Resesi yang dalam itu 40% probabilitasnya, resesi ringan 50%, sedangkan perbaikan ekonomi adalah 10%. Dengan berbagai macam kemungkinan ini ya, misalkan kalau resesi sangat dalam, rumah yang harganya tinggi tidak akan bisa terjual. Kalau mild recession masih bisa terjual, total revenue 40 juta. Kalau ekonomi sedang bagus malah bisa sampai 80 juta. Sedangkan untuk yang medium price itu 20 juta untuk depreciation, mild recession 60 juta, dan around 120 juta. Nah, untuk yang low price demikian juga. Jadi ini seolah-olah polanya seperti itu ya. Jadi yang depreciation itu kecil, mild recession tinggi, kemudian turnaround lebih tinggi lagi. Tapi di sini medium sama
low price home ini sama ya untuk turnaround ya, sehingga kita bisa total ini untuk kemungkinan depreciation, ini total revenue dari skenario ini adalah 40 juta, sedangkan untuk mild recession 140 juta, turnaround 320 juta. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal menentukan bobotnya ya, dengan bobot tadi probabilitas 40%, kemudian revenue yang terjadi adalah 40 juta, berarti rata-rata tertimbangnya adalah 40% kali 40, 16 juta. Sedangkan yang mild recession itu 50% kali 140, 70, kemudian yang turnaround 10 kali 320, 10% kali 320 jadi 32 juta, sehingga totalnya adalah 118 juta. Nah, inilah yang disebut dengan expected value ya kan. Expected value karena merupakan rata-rata terimbang dari total revenue masing-masing kemungkinan kondisi ekonomi yang terjadi. Nah, ini disebut dengan expected value. Nah, tadi adalah untuk yang expected value. Kemudian metode berikutnya adalah risk analysis. Ini dengan melihat value driver tadi ya. Yang pertama adalah sensitivity analysis, yaitu mengevaluasi dampak dari setiap value driver itu terhadap NPV-nya. Jadi apakah driver ini itu dampaknya besar atau tidak. Jadi kita lihat satu persatu ya dari value driver untuk melihat mana yang dampaknya paling tinggi. Ini disebut dengan sensitivity analysis. Mana yang lebih sensitif, mana yang tidak, gitu kira-kira ya. Jadi satu value driver pada satu saat ya kan, yang dirubah hanya satu, ini namanya sensitivity analysis. Nah, kalau skenario analysis itu mengubah value driver tadi secara bersamaan, beberapa value driver dirubah secara bersamaan sesuai dengan skenario-nya, kemungkinan apa yang terjadi, atau ada value driver beberapa yang dirubah secara sekaligus. Jadi tapi ini masih jumlahnya ini ya, skenario hanya ada beberapa skenario ya, kita bisa 2, 3, 4 lebih lagi, tapi tetap jumlah skenario nya terbatas. Ini adalah skenario analisis. Nah, yang berikutnya adalah simulasi analisis atau simulation analysis. Ini jumlah analisisnya ini bisa ribuan ya, ini karena kita menggunakan software, kita menggunakan mesin. Jadi setiap kejadian itu, setiap value driver itu ada probability distribusinya ya. Probability distribution itu kemungkinan dari value driver ini angkanya berapa, kemudian ada standar deviasinya dan segala macam, kita masukkan ke dalam aplikasi atau software. Nanti software akan menghitung nih berbagai angkanya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah risk analysis dengan menggunakan sensitivity analysis, skenario analysis, simulation analysis untuk melihat pengaruh dari perubahan value driver tadi. Dari yang satu value driver untuk sensitivity analysis, untuk beberapa jumlah value driver untuk skenario analysis, kemudian secara keseluruhan adalah simulation analysis. Nah, ada juga yang kita sebut dengan break even analysis. Nah, ini kita tidak melihat value drivernya, tapi kita melihat seberapa output atau sales ya yang harus dilaksanakan oleh perusahaan untuk bisa mencapai titik impas ya, jadi tidak kehilangan uang. Jadi net operating income-nya sama dengan 0. Jadi berapa level sales-nya sehingga net operating income sama dengan 0. Itu disebut dengan break even analysis. Jadi kita tidak melihat berapa profitnya segala macam, tapi kita melihat berapa minimal yang harus kita jual, berapa minimal yang harus diproduksi agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, ini adalah contoh dari sensitivity analysis ya. Ini dengan berbagai data, misalkan unit salesnya 200, price per unitnya 25, dan seterusnya ya, initial cost of equipment. Ini data-data semakin lengkap semakin bagus. Ini adalah data contoh aja. Initial cost karena akan mempengaruhi capital expenditure. Kemudian project life-nya ini juga akan berpengaruh terhadap depresiasinya, salvage value juga depresiasi, sehingga kita bisa lihat nanti berapa depresiasinya. Ada working capital requirement, penambahan working capital karena ada proyek yang kita lakukan ini.
depreciation methodnya, depreciation expense kita hitung dari ini ya, dari initial cost dikurangi initial phase, kemudian dibagi project equipment life. Kemudian ada juga berapa variable cost per unit, jadi ada price per unit, ada variable cost per unit, kemudian ada juga barangkali fixed cost per year ya kan. Jadi ini fixed cost, kemudian discount rate-nya berapa dan tax rate-nya. Nah, ini adalah data-data yang kita punyai untuk proyek yang akan kita analisis. Maka kita bisa analisis cash flow yang terjadi tahun ke-0 pada saat proyek dimulai, atau ini initial outlay ya. Kemudian tahun 1 sampai tahun ke-4 seperti apa, dan tahun ke-5 seperti apa. Kenapa dipisahkan 1, 4, dan 5? Karena di tahun ke-5 akan ada pengembalian dari capital expenditure dan working capitalnya dikembalikan lagi. Jadi sebenarnya untuk operatingnya itu 1 sampai 5 sama, tapi yang 5 hanya ditambahi dengan capital expenditure dan working capital dikembalikan menjadi cash lagi. Dan kita bisa lihat ini datanya 1.800.000, ini diambil dari initial cost of equipment, changes in working capital karena ada perubahan tambahan account receivable, kita sudah pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, tinggal kita hitung ini berapa revenue-nya, variable cost, depreciation expense, cash fixed cost, sehingga ketemu net operating income, kemudian dikurangi pajak, ada net operating profit after tax, ditambah lagi depreciation expense. Kenapa? Karena kita akan menghitung cash flow-nya ya, jadi bukan actual income tapi adalah cash flow ya, free cash flow yang kita hitung, sehingga cash flow-nya, free cash flow-nya 790 pada tahun pertama sampai ke-4. Nah, tahun ke-5 790 ini ditambahi dengan capital expenditure karena ada penjualan dari equipment yang sudah selesai tadi penggunaannya, ada 300.000 ini dijual ya, jadi 300.000, kemudian 500.000 dari pengembalian working capital. Nah, kemudian ini masing-masing dikalikan dengan present value faktornya ya. Ada yang pakai anuitas 1 sampai 4. Caranya boleh 1 sampai 4 jadi anuitas, atau 1, 2, 3, 4 masing-masing dilihat dengan ini ya, dihitung dengan present value faktor masing-masing sendiri-sendiri. Mana yang memudahkan silakan, sehingga kita bisa hitung net present value dari project ini. Nah, bagaimana kalau ada tadi sensitivity analysis, unit salesnya ternyata nggak tercapai, hanya 90%. Nah, bisa kita sesuaikan, tinggal kita ganti unit salesnya yang tadinya 200 sekarang jadi 180. Kemudian angka yang lain akan menyesuaikan. Unit sales ini akan berpengaruh pada revenue ya, pada revenue dan variable cost, karena revenue dikalikan dengan price per unit, kemudian variable cost-nya dikalikan dengan unit sales-nya ya kan? Kemudian ini akan berpengaruh kepada net operating income dan pajaknya dan seterusnya, sehingga present value-nya juga berubah dari 1.100.700 menjadi 648. Nah, ini berarti sensitivity analysis kita lakukan untuk unit sales yang berkurang 10%. Gimana kalau dengan yang lain? Misalkan bukan unit salesnya, tapi price per unitnya yang berkurang, jadi price per unitnya turun 10%. Apa yang terjadi? Kita lihat di sini, unit salesnya tetap 200, tapi price unitnya berkurang 10%. Kita lihat harganya berubah jadi 25 menjadi 23. Tadinya 25, sekarang menjadi 23. Sebenarnya bukan 23 tapi 22,5. Ini karena pembulatan yang muncul adalah 23, tapi isi dari datanya adalah 25, 22,5 ya kan. Dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Efeknya adalah net present value-nya jadi berubah menjadi minus nih, minus 259. Ini kalau ternyata price per unitnya berkurang 10%. Nah, tadi unit sales berubah atau price per unit berubah. Gimana kalau variable cost-nya yang berubah? Misalkan
variable cost-nya nambah 10% karena ada kenaikan harga dan berbagai macam kondisi. Variable cost-nya berubah 10%. Apa yang terjadi di sini? Kita lihat variable cost per unitnya berubah ya kan ya, jadi 20. Tadinya 18 sekarang menjadi 20. Oke, sebenarnya bukan 20 juga ya, 18 kalau tambah 10% berarti 19,8. Nah, ini ada pembulatan. Dan seterusnya sehingga total yang terjadi adalah net present value-nya bertambah jadi 93 ya, bukan bertambah. Nah, sensitivity analysis terakhir adalah gimana kalau fixed cost-nya yang berubah, nambahnya 10%. Nah, ini kita lihat. Jadi, fixed cost-nya berubah dari 400 menjadi 440, sehingga kemudian terjadi net present value-nya menjadi 90781. Nah, sehingga bila kita rekap ya, tadi ada berapa perubahan tadi. Unit sales turun 10%, price per unit turun 10%, variable cost naik 10%, cash fixed cost naik 10%, dari semula 1.100.700 menjadi 648, turun 25993. Ini kelihatan berapa persen perubahannya. Dari sini kita lihat bahwa yang paling tinggi efeknya adalah price per unit ya, 10%, maka akan hasilnya net present value-nya berkurang 126%. Yang kedua adalah minus 91% adalah variable cost. Nah, karena di sini seperti ini, maka kita manajer akan bisa melakukan, nah kalau gitu sangat penting ini untuk memantau price per unit ya, karena price per unit ini sangat sensitif ya, dan PV ini sangat sensitif terhadap perubahan price per unit ya. Kita harus benar-benar perhatikan perubahan dari harga per unit. Itu maksud dari analisis ini adalah seperti itu. Nah, itu tadi adalah sensitivity analysis. Bagaimana dengan skenario analisis? Sebenarnya prinsipnya sama ya. Kalau sensitivity analysis itu hanya berubah satu value driver aja pada satu saat. Kalau skenario analisis ini beberapa perubahan bisa kita lakukan untuk membentuk suatu skenario. Untuk skenario yang lain beberapa perubahan kita lakukan. Jadi merubah beberapa value driver sekaligus untuk suatu skenario, sehingga kita bisa menggunakan beberapa skenario kemudian melihat ya bagaimana dampaknya terhadap net present value perusahaan. Yang paling canggih adalah dengan simulation analysis, yaitu dengan menggunakan software ya. Jadi probability distribution dari setiap value drivernya apa, kemudian akan dipilih value yang akan berubah, kemudian menggabungkan berbagai value tadi untuk mengestimasikan proyek cash flow-nya dan menghitung NPV-nya. Diulang lagi, kemudian langkah kedua dan tiga, terus sampai ribuan kali, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya seperti ini nih, gambar ini ya. Kira-kira ada berbagai kemungkinan terjadinya net present value perusahaan. Nah, kemungkinan paling banyak adalah di sisi kanan, tapi ada kemungkinan 15% kemungkinan terjadi bahwa akan rugi ya pada kita ya, 15% akan di bawah 0. Nah, ini yang disebut dengan simulation analysis. Jadi ada 3 tadi, sensitivity analysis untuk satu value driver saja yang berubah, skenario analysis untuk beberapa, simulation analysis untuk secara keseluruhan ya dengan menggunakan probability distribution. Berikutnya adalah break-even analysis. Ada 3 macam break-even analysis, yaitu accounting break-even point. Kita menggunakan sistem accrual ya untuk menghitung apakah net operating income ini sama dengan 0. Kemudian ada cash break-even point, kita menghitung net operating income yang cash ya, atau free cash flow ya. Jadi berapa level sales yang kita butuhkan untuk menutup seluruh biaya ya kan ya. Jadi cash flow-nya yang kita lihat, jadi depresiasi dikembalikan lagi. Kemudian yang terakhir adalah net present value break even analysis, jadi berapa level sales yang kita butuhkan untuk membuat NPV-nya 0 ya kan ya. Jadi NPV-nya yang kita hitung, dan ini kita gunakan adalah
cash flow ya, bukan accounting profit. Jadi rumusnya gampang sebenarnya, yaitu tinggal total fixed cost-nya dibagi dengan contribution margin. Apa itu contribution margin? Price per unit dikurangi variable cost per unit. Tapi laba dari setiap unit itu adalah contribution margin, laba dari variable cost, kemudian total fixed cost dibagi dengan contribution margin tadi. Ini hasilnya adalah accounting break even point. Nah, untuk cash break even point kita hilangkan depresiasi ya, jadi fixed operating expenses dikurangi depresiasi ya, tidak termasuk depresiasi, baru dibagi dengan contribution margin. Nah, kalau net present value, nah ini kita gunakan perhitungan net present value untuk mencari NPV yang 0 yang mana. Contoh cara menghitung break even point seperti ini ya. Jadi misalkan harganya adalah $25, variable cost-nya $20, total fixed cost-nya adalah 650.000, maka jumlah break even point-nya adalah, bisa kita hitung, harga dikurangi variable cost, ini adalah contribution margin nya adalah $5. Untuk bisa menutupi 650.000 ya 650.000 dibagi $5, jadi 130.000 unit. Sehingga untuk bisa impas atau break even, perusahaan memerlukan 130.000 unit untuk terjual. Seperti ini contohnya gambarnya ya. Ini dimulai dari 650.000 ini fixed cost-nya. Kemudian kemiringannya adalah jumlah ini ya, variable cost-nya seberapa. Kemudian yang garis yang biru ini adalah revenue yang kita terima. Sebelum titik 130.000 maka cost-nya lebih tinggi daripada revenue-nya. Tapi ketika sudah sampai di atas 130 maka revenue lebih tinggi daripada cost. Simpulannya, bila kita tidak ingin rugi atau pada titik impas, perusahaan harus menjual minimal 130.000 unit. Itu adalah untuk yang accrual ya, break even point. Kalau yang cash break even point gimana? Tinggal yang kita masukkan adalah total fixed cost tanpa memasukkan unsur depresiasi, sehingga kita bisa menghitung berapa cash outflow-nya ya kan ya, kemudian berapa inflow-nya, contribution margin-nya, sehingga ketemu break even point yang cash flow. Bagaimana dengan yang net present value? Net present value seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan aja berapa unit yang terjual, kemudian kita hitung net present value-nya dari coba-coba ya, ini nggak bisa langsung, sehingga kita bisa temukan kombinasi nantinya berapa kira-kira unit yang terjual yang menghasilkan cash flow sama dengan net present value sama dengan 0. Sekali lagi, net present value-nya adalah dari free cash flow ya, bukan dari accrual income. Berikutnya adalah degree of operating leverage, yaitu untuk ini ya, karena ada fixed dan variable operating cost, maka kita bisa melihat ini bahwa ini akan mengakibatkan atau mempengaruhi break even output-nya maupun operating leverage. Break even output tadi sudah kita bahas, fixed cost dibagi contribution margin adalah break even point-nya ya. Nah, kalau operating leverage ini artinya sensitivitas dari perubahan operating income karena ada perubahan sales ya kan ya. Nah, ini di sini degree of operating leverage itu adalah berapa perubahan dari net operating income karena ada perubahan dari sales ya, percentage in net operating income dibagi percentage change in sales ya kan. Nah, karena ini adalah menunjukkan operating income ini berapa perubahannya, maka biasanya untuk perusahaan yang fixed cost-nya lebih tinggi daripada variable cost, maka ini akan lebih tinggi ya operating leverage-nya, karena variable cost-nya sedikit, sehingga kenaikan sales akan menyebabkan kenaikan operating income yang lebih tinggi daripada kalau yang lebih banyak menggunakan fixed cost perusahaannya. Sehingga ini akan barangkali menjadi perhatian dari manajer ya, untuk menggunakan atau melihat angka degree of operating leverage ini.
Dari berbagai pengalaman dan simulasi yang dilakukan, maka kita bisa ambil kesimpulan nih dari degree of operating leverage bahwa tadi sudah yang pertama nih ya, semakin tinggi proporsi dari fixed operating cost, maka operating leverage-nya akan menjadi semakin tinggi. Yang kedua, semakin tinggi operating cost-nya, maka sensitivitas dari operating income ini akan berubah ya, atau menjadi semakin tinggi nih operating leverage-nya. Kemudian degree of operating leverage ini tidak tetap ya, tapi akan meningkat jika semakin mendekati break even. Nah, kalau sudah menjauhi break even, maka degree of operating leverage-nya ini kan menjadi semakin kecil. Dan yang terakhir, barangkali ini yang perlu diperhatikan, bahwa operating leverage ini seperti pedang bermata dua ya, atau gampangnya begini, kalau meningkat dia meningkatnya besar, kalau turun dia turunnya juga besar. Jadi kalau operating leverage-nya tinggi, maka kalau ada good times dia sangat bagus, tapi kalau bad times dia maka menjadi semakin terpuruk karena akan meningkatkan kerugiannya juga. Yang terakhir ada real options pada capital budgeting. Nah, ini adalah ketika proyeknya sudah berjalan, maka akan ada kemungkinan atau kesempatan untuk mengubah proyek cash flow-nya ini. Dengan cara ini tadi ada opsi-opsi yang bisa kita lakukan ketika proyeknya telah berjalan. Biasanya ini yang bisa kita lakukan atau fleksibilitasnya ini berasal dari berbagai macam nih. Contohnya timing options, jadi diatur waktunya sehingga future cash flow-nya lebih bagus ya kan ya. Jadi mungkin ditunda atau dipercepat atau gimana, mengatur waktunya sehingga future cash flow-nya lebih menguntungkan. Atau expansion options ya kan. Jadi skala dan lingkup dari investmentnya diganti atau dirubah untuk menjawab demand yang terjadi. Misalkan demandnya terlalu tinggi nih, kalau kita hanya melakukan atau melayani dengan kapasitas yang sekarang, maka kurang optimal sehingga perlu adanya ekspansi. Atau berbagai macam kemungkinan yang terakhir ya, shutdown atau abandon, ditutup, atau temporary, atau ini juga kita harus bisa kita bisa lakukan untuk membantu atau mengubah cash flow yang kita punyai. Jadi bisa slow down dulu, menghentikan produksi sementara, atau menghentikan produksi secara permanen. Ini bisa kita lakukan. Nah, demikian berarti kita sudah melihat berbagai resiko atau bagaimana cara menganalisis resiko dan juga bagaimana cara mengatasinya sehingga cash flow bagi perusahaan akan bisa tetap menguntungkan buat perusahaan. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.